Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Investasi dalam negeri. Istilah penanaman modal dalam negeri atau PMDN berasal dari bahasa Inggris yaitu Domestic Investment. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Maka dari itu, pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah 1. Orang perorangan warga negara Indonesia, 2. Badan usaha Indonesia, dan yang ketiga, Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu pendaftaran penanaman modal dalam negeri. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pendaftaran penanaman modal dalam negeri, yaitu mengisi formulir permohonan, memfotokopi KTP pemohon dan pemegang saham, memfotokopi NPWP perusahaan dan pemegang saham, memfotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart, surat kuasa bermaterai 6.000 bagi pemohon yang tidak mengurus izin sendiri, rekomendasi dari instansi terkait bila dipersyaratkan, dan yang terakhir bukti atau keterangan lainnya bila diperlukan. Berikutnya adalah tujuan melakukan investasi dalam negeri, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi 13 kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan penanaman modal asing atau PMA. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa PMA atau penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi asing umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama ada investasi asing langsung atau direct foreign investment. Kemudian yang kedua ada investasi asing tidak langsung atau indirect foreign investment. Ada banyak pendapat terkait dengan pengertian investasi asing langsung. Salah satunya pengertian menurut Untung Sorpati. Investasi asing langsung merupakan suatu kegiatan kewirausahaan dengan cara menanamkan modal berjangka panjang. Investasi asing langsung dapat dilakukan di bidang manufaktur dan bidang infrastruktur. Bentuk kedua adalah indirect foreign investment atau investasi asing tidak langsung. Dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang portofolio dan bidang non-portofolio. Bidang portofolio biasanya dilakukan dengan pembelian efek atau surat berharga di pasar modal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang ini seperti derajat keamanan atau safety dari kelayakan kredit penerbit efek, kemudian ada derajat likuiditas atau liquidity atau marketabilitas dan kecepatan untuk mendapatkan keuntungan. Bidang non-portofolio pada umumnya dilakukan dalam bentuk investasi modal dari perusahaan asing yang ada di luar negeri ke dalam aktiva perusahaan domestik. Terdapat beberapa tujuan strategis dari investor asing dalam melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu yang pertama ada research seeking FDI, yaitu investasi asing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya atau bahan baku dengan harga yang lebih murah di negara penerima investasi. Kemudian yang kedua ada market seeking FDI. Investasi asing ini ditujukan untuk melindungi pangsa pasar dan penjualan di negara asing yang menjadi target.
Kemudian ada efficiency seeking FDI. Investasi dilakukan untuk merasionalisasi struktur investasi berbasis sumber daya atau berorientasi pencarian pasar atau market seeking investment. Kemudian yang keempat ada strategic asset seeking FDI. Investasi dilakukan untuk memperoleh aset di negara lain untuk mendukung strategi tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan daya saing internasional. Pada umumnya, investor akan melakukan kerjasama strategis global atau mengambil alih perusahaan lokal. Investasi asing dilakukan sebagai entry mode atau suatu perusahaan untuk memasuki pangsa pasar modal, khususnya pasar di negara penerima investasi. Entry mode tersebut dalam bentuk investasi asing dilakukan dengan cara yang pertama ada mendirikan anak perusahaan, kemudian yang kedua ada membuka cabang perusahaan atau branch, yang ketiga ada akuisisi, yang keempat ada melakukan penggabungan perusahaan atau merger, yang kelima ada melakukan equity joint venture dengan perusahaan lain, kemudian yang keenam ada franchising atau waralaba, kemudian yang tujuh ada kontraktual alliance, kerjasama kontraktual. Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Oleh karena itu, bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan 3 syarat, antara lain yang pertama ada syarat keuntungan ekonomi. Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, dan tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif. Kemudian syarat kedua adalah syarat stabilitas politik. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanaman modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional. Kemudian yang ketiga ada syarat kepastian hukum. Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi, diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah penegakan supremasi hukum atau rule of law. Kita lanjut ke materi bentuk hukum investasi. Nah, bentuk hukum investasi itu dibagi menjadi 2, yaitu bentuk hukum investasi dalam negeri dan asing. Nah, investasi dalam negeri di Indonesia memiliki dasar hukum yang sama dengan investasi asing, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, Undang-Undang penanaman modal ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU PMDN. Ketentuan yang terkait dengan IDN di Undang-Undang penanaman modal terdiri dari beberapa pasal, yaitu Pasal 1, Angka 2, Angka 5, Angka 9 tentang pengertian investasi dalam negeri, investor dalam negeri, dan modal dalam negeri. Dengan berbunyi ketentuan pasalnya adalah Pasal 1, Angka 2, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, yang kedua itu adalah Pasal 1 Angka 5, penanam modal dalam negeri adalah perseorangan, warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, Pasal 1 Angka 9, modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Yang kedua itu adalah bentuk hukum investasi asing. Nah, investasi asing memiliki dasar hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, Undang-Undang penanaman modal menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Ada beberapa pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi guna mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Yang kedua itu adalah menempatkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai dasar dari kebijakan penanaman modal sesuai amanat dalam TAP MPR nomor XFI
I/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang ketiga adalah mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan membuka peluang masuknya modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan perizinan investasi asing dan perizinan investasi dalam negeri. Perizinan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakatnya. Dalam pasal 1 butir 10 disebutkan, pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang diproses. Perizinan dapat diajukan kepada online single submission melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pengajuan perizinan bidang usaha dapat diajukan melalui OSS yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga menarik minat investor lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas investor dalam melakukan kegiatan usahanya. Apabila permohonan pendirian telah diterima dalam waktu jangka 3 hari setelah diterima permohonan, izin usaha akan diterbitkan. Kewajiban bagi para investor diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal. Pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Fasilitas yang akan didapatkan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3. Yang pertama, pemberian izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing selama 2 tahun. Yang kedua, pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanaman modal menjadi izin tinggal tetap. Yang ketiga, pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal. Yang keempat, pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatasan diberikan. Yang terakhir, pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak tinggal tetap diberikan.